Salam Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Pasti luar biasa, amin. Nah, pagi ini kita bersuka cita karena kita terus akan memasuki tema Natal. Tema yang sungguh luar biasa, kuat dan setia bersama dengan kelahirannya. Bulan Desember ini merupakan bulan yang sangat membahagiakan kita bersama sebagai anak-anak Tuhan, di mana bulan Desember kita sedang merayakan Natal. Umat Kristiani, kita sekalian di seluruh penjuru dunia sedang merayakan Natal dan merasakan kebahagiaan atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya ini merupakan pengharapan di dalam kehidupan iman kita. Pengharapan yang tidak pernah habis, pengharapan yang terus nantiasa ada di dalam setiap kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Nah, mari kita akan bersama belajar tentang firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, dan sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, dan biarlah saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan berbicara di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami. Dan terlebih kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami, dan hidup kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan masyarakat di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa surat Petrus ini merupakan surat yang ditujukan kepada jemaat yang tinggal di perantauan. Dalam ayat 1 dikatakan dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tinggal di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka awalnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada waktu peristiwa Pentakosta. Setelah peristiwa Pentakosta terjadi dan selesai, mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, ke tempat mereka dulu berasal. Nah, ketika mereka berada di sana, mereka akhirnya membentuk sebuah jemaat atau kumpulan orang-orang percaya yang terus bersekutu, terus memuji Tuhan, terus beribadah, mengagungkan nama Tuhan bersama-sama. Nah, ketika mereka tinggal di daerah mereka sendiri, dikatakan di sini bahwa di dalam ayat 1 itu mereka adalah orang-orang pendatang, kepada orang-orang pendatang. Kalau dalam terjemahan aslinya dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang asing. Kenapa dikatakan orang asing? Bahwa mereka sebetulnya tinggal di tempat mereka sendiri, tetapi mereka hidup seperti orang asing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini ada sesuatu hal yang terjadi yang mereka alami. Mengapa mereka hidup di tempat sendiri tetapi seperti hidup sebagai orang asing? Nah, pada saat itu Bapak Ibu Saudara, mereka sedang mengalami tekanan hebat mengenai keimanan mereka. Mereka mengalami banyak tantangan, mereka mengalami banyak masalah, mereka mengalami persoalan-persoalan yang cukup rumit. Mereka harus diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang berat mengenai persoalan-persoalan tentang iman mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengucilkan mereka, bahkan mereka mengalami aniaya-aniaya. Nah, rupanya ini yang sedang dialami oleh jemaat yang tinggal di tempat mereka sendiri, namun rasanya seperti kayak orang asing, sebagai pendatang. Tetapi mereka sebetulnya adalah orang-orang yang berasal dari tempat mereka tinggal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam tekanan-tekanan yang mereka alami, mereka tidak melarikan iman mereka, tetapi mereka tetap bertahan, tetap setia, tetap memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Nah, apa yang menjadi rahasia ketika mereka tetap bertahan di dalam iman mereka, walaupun mereka mengalami banyak tantangan dan masalah yang berat? Nah, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi rahasia mereka tetap bisa bertahan di dalam kesetiaan, di dalam kekuatan Tuhan yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, rupanya mereka dipelihara oleh kekuatan Allah. Inilah yang menjadikan mereka tetap kuat bertahan, dipelihara oleh kekuatan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita sedang memasuki musim penghujan. Musim penghujan ini bisa banyak terjadi badai, bisa banyak terjadi petir,
ya, bahkan banjir di sana sini terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ketika petir itu keluar, ternyata itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan petir itu apabila dipakai untuk menyalakan lampu, ya, sekitar 100 watt bisa dipakai menyalakan selama 3 bulan. Nah, tentunya ini luar biasa, ya, selama 3 bulan. Padahal petir itu sekali keluar, kita bisa bayangkan berapa daya yang dikeluarkan saat itu. Bahkan sampai bisa menyalakan lampu 100 watt selama 3 bulan. Nah, itu kekuatan yang dimiliki oleh petir, ya. Apalagi kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan Sang Pencipta Khalik langit bumi dan segala isinya, pasti akan melebihi petir yang ada saat itu, yang keluar ketika musim penghujan tiba. Nah, kekuatan Allah itu kekuatan yang tidak pernah habis. Kekuatan yang tidak pernah habis. Coba bayangkan ketika kita punya HP, ya. Ketika kita punya HP dan baterainya itu habis. Tentu kita harus cas dulu supaya HP-nya bisa menyala lagi. Nah, demikian juga proses di dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan di dalam tantangan, masalah yang berat di dalam kehidupan saat ini, ya, kita perlu senantiasa harus mendekat kepada kekuatan Allah supaya kita terus dipelihara, dimampukan oleh Tuhan untuk dapat melewati setiap tantangan yang ada. Nah, kekuatan Allah ini tidak pernah habis, tidak ada habis-habisnya. Ya, ketika kita lemah, kekuatan itu akan terus mengalir di dalam kehidupan kita sehingga kita terus dikuatkan lagi. Ketika kita merasa lemah lagi, kekuatan itu terus dialirkan lagi dan kita diberi kekuatan itu terus-menerus. Sampai kapan? Sampai kita dimampukan melakukan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa kekuatan Allah yang memelihara di dalam kehidupan jemaat saat itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kekuatan itu juga masih bekerja sampai hari ini dan akan memelihara Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita dihadapkan pada tantangan, pada masalah, pada persoalan yang menghimpit di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, ada kekuatan Allah yang memelihara di dalam kehidupan kita. Di saat kita tidak berdaya, di saat kita tidak mampu lagi, Allah sanggup memberikan kekuatan itu kepada kita. Kekuatan yang berlimpah-limpah, yang tiada taranya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Kita akan baca di sana bahwa kekuatan Allah yang bekerja secara luar biasa itu mengalir, diberikan secara berlimpah-limpah kepada setiap anak-anak Tuhan. Roma 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekuatan Roh Kudus memampukan kita bersama untuk tetap memiliki pengharapan. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat sehingga kita bisa bertahan menghadapi setiap masalah. Dipelihara oleh kekuatan Allah yang besar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bahwa rahasia mengapa jemaat, apa yang membuat jemaat pada saat itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang kedua
adalah kekuatan mereka mengasihi Tuhan Yesus dan tetap percaya secara luar biasa. Nah, kita akan baca di dalam ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Nah, mereka belum pernah melihat Tuhan Yesus. Mereka belum pernah mungkin berbincang-bincang secara langsung. Namun mereka begitu mengasihi Tuhan secara luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pun saat ini mungkin belum pernah melihat Tuhan secara langsung. Namun apakah dengan tekanan, dengan masalah, dengan penderitaan mungkin yang saat ini kita sedang alami, apakah kita dengan mudah lari dan meninggalkan Tuhan Yesus begitu saja? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita lihat kisah yang ada di dunia barat, cerita tentang kisah cinta Romeo dan Juliet. Ya, ini kisah cinta yang menyenangkan tentunya ya. Sering diceritakan di mana-mana, pasti ini kisah ini tidak asing di dalam kehidupan kita. Bahwa kisah cinta ini begitu dramatis ya, sampai mereka setia sampai akhir ya. Mereka setia sampai akhir di dalam cinta mereka. Itu luar biasa. Kekuatan dari cinta itu mengalahkan semuanya. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di daerah Asia ya, di daerah Asia itu khususnya terkenal dengan cerita sampai Intai ya, sampai Engtai ya. Cerita ini juga sangat terkenal di kalangan kita bersama ya. Cerita ini juga menggambarkan kisah cinta kedua insan yang ditentang oleh karena status sosial mereka tidak sama. Tetapi cinta mereka begitu kuat sampai akhirnya yang satu pasangannya itu meninggal. Dan yang satu pasangannya itu juga akhirnya menyusul ya, menyusul. Nah, ini merupakan satu hal yang luar biasa terjadi ya, yang diakibatkan oleh karena rasa cinta yang begitu kuat di dalam kehidupan insan manusia. Nah, ketika kita mencintai, mengasihi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, nah, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Ya, mungkin saat ini kita dalam tekanan, dalam masalah yang berat. Oke. Ya, mungkin saat ini kita diperhadapkan pada tantangan. Ya, apalagi dalam kondisi-kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ya, kita semuanya juga merasakan ekonomi bangsa kita juga saat ini sedang terpuruk. Kita semua juga sedang mengalami dampak-dampak yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan rasa cinta yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, kita diberi kekuatan yang luar biasa untuk dapat melewati tantangan dan masalah. Nah, Roma 8 ayat 35 akan mengatakan demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat 35 mengatakan bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Dan ayat ke-37 mengatakan bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih pada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang
ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah kekuatan yang luar biasa, ya. Seperti ketika kita mencintai orang-orang yang kita kasihi, itu merupakan satu kekuatan untuk kita bisa bertahan sampai hari ini, karena ada orang-orang yang kita kasihi. Nah, untuk kita bisa merasakan sukacita sampai hari ini, karena ada orang-orang yang kita kasihi. Demikian juga ketika kita kuat, karena kita terus melekat kepada Tuhan, mengasihi Dia, merasakan hidup kita dekat selalu dengan Dia. Nah, tidak ada yang dapat memisahkan semuanya itu daripada kasih kita kepada Tuhan. Walaupun kita belum pernah melihatnya, tapi kita tetap mengasihi Dia, mencintai Dia, apapun yang terjadi saat ini, Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan kita kehilangan pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan itu adalah pengharapan yang pasti, dan tidak akan pernah Tuhan melupakan, melewatkan janji-janji yang telah Dia berikan kepada setiap anak-anaknya. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas berkat kemurahan-Mu. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama merasakan sukacita. Kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami tetap kuat bersama dengan kelahiran-Mu yang saat ini boleh kami rayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.